Aku pendosa, menyerah diri seakan diacu pistol oleh malaikat. Lihatlah, telapak tanganku kosong untuk mengancam Tuhan. Ampun, ungkapan ini mengalir seperti jeritan batin seorang manusia yang memikul rasa bersalah dan malu, lalu berdiri di hadapan Tuhan dengan tubuh yang kaku, jiwa yang terbuka, dan ego yang dilucutkan. Ia bukan sekadar kata-kata, tetapi gambaran eksistensial tentang bagaimana kesadaran dosa mengubah struktur batin seseorang, lalu memaksa dirinya tunduk, menyerah, dan mengakui bahwa di hadapan Yang Maha Esa, dirinya hanyalah makhluk yang rapuh. Jika diperhatikan dari sisi psikologi, takbiratul ihram dengan gerakan mengangkat tangan lalu melepaskannya ke sisi tubuh adalah simbolik, melepaskan beban, menyerahkan kawalan, dan meletakkan seluruh kesombongan manusia ke tanah. Tangan yang diangkat seolah-olah berkata, "Aku tiada senjata, aku tiada kuasa, aku datang sebagai tahanan." Dalam dunia modern, di mana manusia terbiasa menggenggam kuasa, memiliki harta, dan menakluk orang lain, gerakan ini memutuskan segala rantai dominasi itu. Ia memaksa jiwa untuk melupakan narasi keakuan, lalu menghadap Tuhan dalam keadaan kosong, kosong tanpa alasan, kosong tanpa dalih, kosong tanpa pencapaian. Dari perspektif falsafah, kata-kata ini mengungkapkan paradoks besar manusia, bahwa untuk benar-benar merdeka, manusia perlu menyerah. Kita sering menganggap kebebasan sebagai kuasa untuk memilih, menolak, atau melawan. Tetapi di hadapan Yang Maha Kuasa, kebebasan itu hanya dapat dicapai melalui kepatuhan total. Menyerah diri bukanlah penghapusan maruah, tetapi pengakuan bahwa maruah sejati lahir daripada pengabdian. Telapak tangan yang kosong bukan tanda kelemahan, tetapi lambang keberanian. Berani untuk tidak menyembunyikan apa-apa. Berani untuk berkata, "Inilah aku dengan segala cacat, dengan segala luka, tanpa perisai dan tanpa dalih." Dalam falsafah wujudiyah, ini adalah saat pencerahan ketika manusia menatap absurditas dirinya, lalu menemukan makna melalui penyerahan yang ikhlas. Secara spiritual, takbiratul ihram adalah titik di mana manusia melucutkan dunia daripada dirinya. Segala kesibukan, segala kegelisahan, segala kerakusan seolah-olah diletakkan di luar garis saf. Yang tinggal hanyalah diri yang terdedah, bersahaja, berdiri seperti seorang pesalah di hadapan hakim agung. Tetapi anehnya, dalam pengadilan ini tiada cambuk, tiada jeriji besi, tiada penghinaan. Yang ada hanyalah pintu ampunan yang terbuka luas. Perasaan diacu pistol oleh malaikat itu lahir daripada kesadaran bahwa kematian itu nyata, bahwa ajal itu dekat, dan bahwa setiap sujud mungkin adalah sujud terakhir. Ia adalah ketakutan yang murni, ketakutan yang melahirkan kerendahan hati, bukan ketakutan yang membunuh harapan. Ungkapan, "Telapak tanganku kosong untuk mengancam Tuhan," juga menyentuh sisi psikologi terdalam manusia. Betapa seringnya manusia hidup dalam ilusi kuasa, seolah-olah mampu menantang takdir, menunda ajal, atau menolak hukum moral. Tetapi di dalam solat, segala ilusi itu pecah. Kosongnya tangan adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa untuk menegakkan ego di hadapan Tuhan. Kekayaan, status, bahkan tubuh sendiri hanyalah pinjaman sementara. Yang benar-benar dimiliki hanyalah niat, keikhlasan, dan kerendahan hati. Itulah yang membezakan antara mereka yang sholat sebagai ritual mekanis dan mereka yang sholat sebagai pertemuan agung dengan Tuhannya. Dalam dimensi sosial, gambaran pendosa yang mengaku kalah ini menjadi cermin kepada penyakit masyarakat modern. Kita hidup dalam dunia di mana setiap orang berusaha menutup kelemahan, berpura-pura kuat, dan mempamerkan citra tanpa cacat. Tetapi, solat memaksa kita menjadi jujur. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada tepukan. Yang ada hanyalah Tuhan dan manusia, satu lawan satu. Dalam kejujuran itu, manusia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah memenangi orang lain, tetapi mengalahkan ego sendiri. Disinilah aspek terapi rohani solat berfungsi. Ia membentuk manusia
untuk kembali mengenali kelemahan dirinya, agar tidak menjadi makhluk yang lupa daratan. Maka, kalimat ampun pada akhir ungkapan itu adalah klimaks sebuah drama rohani. Ia bukan sekadar permintaan maaf, tetapi juga pengakuan bahwa manusia tidak dapat berdiri tanpa pengampunan. Ampun adalah udara yang dihirup oleh jiwa yang sesak. Ampun adalah jembatan antara pendosa dan kesucian. Ampun adalah titik temu antara ketakutan dan harapan. Tanpa ampun, doa hanya menjadi jeritan di ruang hampa. Tetapi dengan ampun, doa menjadi cahaya yang menembus segala kegelapan. Keseluruhan gambaran ini memperlihatkan betapa sholat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga sebuah proses psikoterapi, latihan falsafah, dan perjalanan spiritual. Ia memaksa manusia untuk menatap dirinya sendiri, mengaku kalah, dan menyerah, hanya untuk menemukan bahwa dalam penyerahan itulah terletak kemenangan yang hakiki.